3, 2, 1, go! Selama ini nggak ada yang sampai berubah mendadak, nggak ada. Gitu. Dan aku pikir untuk tahun ini juga bakal diperbolehkan juga menggunakan data sekunder. Nah, jadi sekarang aku mau nanya ke ke topik yang lebih dalam lagi tentang proposal nih, Kak. Kan setelah kita dapat plottingan, kita dapat dosbing segala macam, tentunya kita mesti bikin proposal. Nah, kira-kira bikin proposal itu gimana sih, Kak, gitu? Apakah pusing juga? Apakah sebenarnya nggak sepusing itu? Apa gimana gitu? Nggak sepusing yang kalian bayangkan, karena proposal itu ya cuman, ini kalau boleh jujur ya, proposal itu sebenarnya formalitas sih sebenarnya. Ya udah, kalau misalnya kalian selesai ya udah selesai, tanda tangan dosbing, udah nggak perlu yang harus ya gimana sih, ya penting selesai aja proposal tuh. Nah, untuk proposal ini memang dari lembaga memang nggak ada aturan yang fix ya. Setahu aku tuh nggak ada yang fix ketentuannya, detailnya nggak ada fix. Nah, ini teman-teman bisa dari tiramisu nanti bisa membuat buat template atau membuat pedoman untuk teman-teman biar nggak ada mispersepsi atau berbagai macam bentuk proposal. Karena tahunku sendiri memang kami udah buat template, tapi masih aja ada yang nggak sesuai dengan template itu. Ada yang mengikuti template dari jurusan lain, ya kan? Nah, kayak yang aku bilang tadi, ikuti aturan yang ada. Dalam hal ini kalau kalian akuntansi, ikutin tiramisu gitu. Supaya serentak sama semuanya format proposalnya. Nah, itu sih menurutku yang perlu teman-teman perhatikan kayak gitu. Terus Kak, kenapa sih proposal ini dibilang formalitas tadi gitu? Soalnya takutnya nih ntar ada yang mikir kayak, oh ya udah proposal kan nggak penting, jadi ya sekedarnya aja gitu. Sebenarnya yang perlu teman-teman pahami, proposal ini sebenarnya tujuannya apa ya? Tujuannya itu sebenarnya ya untuk formalitas sih sebenarnya, memang hanya diserahkan ke lembaga. Kalau lembaga udah setuju, ya udah ACC gitu kan. Apalagi proposal ini kan beda sama kampus lain ya, yang harus ada sidang proposal ya, harus dipresentasikan kan. Kalau di STAN kan nggak perlu dipresentasikan gitu. Jadi kalau teman-teman buat selesai ya udah gitu. Dan ketika teman-teman nantinya ada perubahan secara substansi dalam KTTA-nya, apakah perlu buat proposal baru? Nah, sebenarnya nggak perlu ya teman-teman, karena dari lembaga pun nantinya nggak minta lagi proposal kalian yang baru gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu nantinya butuh data dari objek, biasanya kan objek itu minta proposal ya. Nah, teman-teman harus membuat proposal baru gitu. Jadi tergantung objeknya. Kalau objeknya nggak butuh proposal ya nggak perlu buat proposal lagi gitu. Dari lembaga sendiri nggak mengharuskan kita buat proposal ulang sih sebenarnya kayak gitu. Nah Kak, tadi kan kalau kayak terkait perubahan substansial tadi kan. Nah kira-kira kalau misalnya nih kita udah bikin proposal itu kan juga udah memuat judul ya kan Kak, kalau misalnya aku lihat template dari kakak-kakak Adi Ganadia. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu pengen berubah judul, proposalnya gimana? Tetap biarin aja Kak? Kan judulnya yang berubah gitu. Ini dalam hal udah pengumpulan ke lembaga ya proposalnya, atau sebelum pengumpulan berubahnya? Apa nggak boleh gitu Kak berubah? Kalau misalnya kita udah mengumpulkan proposal ke lembaga, misalnya ada perubahan judul, itu kayak yang aku bilang tadi, Cak, boleh kalian buat proposal baru, tapi proposal ini sebenarnya nggak bakal dibutuhkan lagi sama lembaga. Jadi nggak dikumpulkan lagi proposalnya sebenarnya. Jadi ya boleh dibuat lagi, boleh enggak gitu. Kalau dibuat lagi pun nggak masalah, kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa gitu. Dari lembaga nggak mempermasalahkan gitu. Oke Kak, kalau kalau dari pengalaman Kakak nih, itu timeline yang dibuat lembaga itu emang keseringan mundur buat KTTA ini, apa gimana gitu Kak? Karena kan seharusnya kalau
kalau dari timeline yang buat lembaga ya, di Kaldiknya, itu seharusnya kami dapat plottingan itu minggu lalu, paling lambat. Sedangkan sampai hari ini, sampai hari Kamis, belum ada callingan dari lembaga yang ngasih plottingannya. Kalau maaf Bapak lembaga, maaf banget ya. Saya mau nanya gitu kan. Nah jadi pengalaman kakak emang sering kayak gitu apa gimana? Karena banyak banget yang gusar gitu. Loh kayak kok jurusan ini udah keluar kita belum gitu. Itu pengalaman kita sih, nggak pengalaman aku sendiri. Kayaknya kita semua mengalami hal yang sama ya. Dari mulai aturan yang berubah-ubah dan segala macamnya. Di sini kita nggak bisa. Ya kita ya udahlah, kita sebagai apa ya namanya? Sebagai calon ASN ya nurut aja perintah atasan ya. Nah, memang sih tahun lalu juga sama kayak kalian, memang berubah mundur ya jadwal pengumuman matkulnya, tapi masih di dalam range yang ada, dalam deadline dalam range waktu yang emang pada saat itu gitu. Mundur tapi nggak mundur banget lah gitu. Kalau kayak kalian kan emang mundur banget ya, udah melewati deadline kan, melewati yang seharusnya kan. Ya kalau memang seperti itu, ya udah ditunggu aja, kita mau buat apa lagi gitu. Ditunggu aja. Sabar-sabar aja di berlapang dada aja kalian. Iya, padahal kayak aduh Bapak lembaga nggak tahu ya kalau nunggu tuh nggak enak gitu kan ya. Jadi mungkin itu sih yang mau aku tanyain, dan ini nih pertanyaan paling penting. Ada nggak sih Kak tips dari kakak untuk bisa membalancekan antara, kan dulunya pasti kakak masih tingkat 3 masih adalah sibuk-sibuk organisasi gitu kan, masih sibuk kepanitiaan, terus belum lagi tugas semester 5 ini yang wow banget gitu. Banyak banget emang. Kirain aku tuh semester ini tuh, kan kalau kata orang gitu dengernya semester 5 santai kan Kak. Ini tuh ya ampun santai dari mananya gitu, kayak hilang satu tugasnya dikumpul, muncul lagi, lahir lagi satu, iya gitu. Terus belum lagi ngurusin masalah KTTA nanti. Nah kalau dari kakak sendiri, cara kita buat menyeimbangkan itu semua biar nggak ada yang keteteran gitu, gimana Kak? Oke Cak, kalau dari aku sih sebenarnya ya pengalamanku sendiri, apalagi udah pernah ngerasain PJJ juga, memang banyak banget ya tugas gitu. Matkulnya emang nggak banyak, sedikit, apalagi semester 6, cuma 4 matkul, tapi tugasnya Masya Allah banyak banget. Nah, sebenarnya Cak, kalau dari pengalamanku kemarin, itu kalian masih bisa kok mengerjakan tugas itu, secara bertahap gitu, nggak menurutku nggak sehektik yang sebenarnya gitu. Ya bisa aja kalau kalian itu dicicil dari jauh-jauh hari tugasnya, jangan mepet-mepet. Nah, kalau mepet-mepet kan ya yang ini belum selesai, yang dari dosen lain udah ngasih lagi. Belum selesai lagi udah ngasih lagi. Itu kan jadi kayak menumpuk kan. Jadi kesannya memang banyak banget gitu. Sebenarnya ya one day one task gitu sebenarnya bisa kan, satu hari satu tugas dikerjakan gitu. Kalau ya memang sih kita emang cenderung deadlineer ya. Tapi ya lagi-lagi kalau bisa dicicil lah tugasnya gitu. Untuk mengerjakan KTTA sebenarnya nggak butuh waktu yang lama banget kalau misalnya kalian udah punya konsep ya, kayak kalian udah punya gambaran yang kayak aku bilang tadi, udah punya kerangka, sebenarnya udah gampang banget, kalian tinggal mengerjakan aja gitu kalau udah punya konsepnya. Oke Kak, kayaknya kita perlu berdoa biar kesambet jinnya mau di Ayunda gitu kan, udah pinter rajin gitu kan. Jadi iya jadinya belajar gitu kan. Nah ya udah sih Kak, kayaknya itu aja yang pengen aku tanyain. Tadi udah bahas tentang ya basa-basi di awal, apa rutinitas kakak setelah wisuda, ternyata ya kayaknya asik gitu kan setelah lulus dari stan. Gak tahu deh asik apa enggak. Tapi semoga kita doain, semoga penempatan kakak sesuai dengan yang kakak inginkan gitu kan. Amin. Pasti lagi deg-degan gak Kak? Deg-degan banget nih. Tadi baru dapat info ada pengumuman juga kan dari Biro SDM mengenai penempatan gitu, dan deg-degan banget. Jangan-jangan itu yang muncul di stand manifest tadi ya Kak? Jangan-jangan nih. Aku belum buka stand manifest ya. Kayaknya stand ini kalau ada isu-isu langsung ke stand manifest ya larinya ya. Bener Kak, kayak dapet aja gitu spilan, apa ya, kalau kata orang itu jarinya anak stan itu cepet banget, tinggal forward aja tuh
pesan WA gitu kan. Tapi kalau aku boleh berpesan sama teman-teman, ini kalau boleh ya tambahan, janganlah jadi gunakanlah sosmed itu yang dengan bijak lah ya. Boleh kita sambat-sambat, tapi ya kalau memang mau nyambat-nyambat di Twitter ya private akunnya gitu. Kalau emang kalian mau nyambat private gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang sensitif, kalau bisa ya nggak usah lah terlalu diumbar-umbar di sosmed. Apalagi kan katanya Stananpes itu banyak yang dari kampus lain ya yang nge-follow ya. Gitu kan nggak enak juga kan kalau misalnya dibaca sama kampus lain gitu. Itu sih pesan dari aku. Oke Kak Ozi, makasih banyak Kak, udah banyak banget ilmu yang aku dapat. Kalau aku pribadi udah banyak banget. Karena jujur aku sendiri itu pertama ya waktu disuruh milih matkul tentunya ya memang disesuaikan sama kemampuan diri sendiri. Tapi kalau untuk judul, tema, dan objek dan lain-lain pokoknya kayak emang belum kebayang sih. Maksudnya ya sekarang kan juga masih istilahnya masih gantung. Jadi belum benar-benar kebayang mau ngapain setelah ini gitu. Tapi setelah dapat pencerahan dari kakak tadi emang benar-benar spektakuler banget cutting kita yang satu ini guys. Benar-benar ajib banget gitu kan, kayak banyak banget pengalaman-pengalamannya kayak step by step kan benar-benar kakak jelasin detail. Jadi wajib banget sih podcast ini didengerin sama anak-anak. Masih banyak yang mau disampaikan. Maksudnya masih banyak lagi sebenarnya wejangan-wejangan tips-tips dari aku sebenarnya masih banyak. Mungkin ya dalam podcast sekarang ya sampai situ aja ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ikuti podcast berikutnya kali ya. Masih ada podcast selanjutnya. Tenang aja ya enggak Kak. Nanti mungkin kita bisa ngundang lagi Kak Ozi gitu kan. Karena benar-benar jujur kakak-kakak Adigana dia ini sangat berjasa bagi Brigada Satya gitu. Karena dari G-Drive benar-benar dipakai gitu, kayak nyontek G-Drive-nya situ, materinya di situ. Terus dari referensi KTTA kating-kating juga sebenarnya dari referensi kakak-kakak Adigana dia udah beberapa kami cantumin di pemaparan kemarin. Jadi ya benar-benar berguna banget sih punya cutting yang hebat banget. Jadi aku mau ngucapin sekali lagi makasih buat Kak Ozi udah meluangkan waktunya. Ya kan Kak, udah seharusnya bisa rebahan gitu. Jadi mesti memberikan ceramah yang panjang gitu kan. Ya udah Kak, makasih ya Kak. Sama-sama Cak, sama-sama teman-teman. Semangat semuanya ya. Ya makasih Kak, jangan jerak ya Kak kalau misalnya tiba-tiba kita mintain lagi buat ngisi podcast selanjutnya. Ya nggak apa-apa. Dengan senang hati loh, asal aku nggak berbentrokan dengan jadwal yang lain, ya aku bisa aja gitu. Oke Kak Ozi, terima kasih banyak Kak Ozi. Jadi guys, kalian mesti banget nontonin dan dengerin podcast ini terus di YouTube dan Spotify, karena bener-bener podcast CLBK ini yang bukan Cinta Lama Bersemi Kembali ini bener-bener bakalan membantu kalian membuka jalan pikiran kalian, sama seperti aku yang bener-bener kentang nggak tahu apa-apa tadi jadi tahu. Jadi mungkin sekian aja guys podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.